Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram. Wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masayyikhina wa asadidina wa muallimina dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila muallif hadzal kitab asy-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita, masih bab 7 menerangkan tentang keutamaan bersiwak. Hadis nomor 5. Bab 7 hadis nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thayyibu padha mangekake sira kabeh abahakum ing pira-pira lisan sira bisiwaki kelawan siwakan. Fa innahu maqastuhune lisan iku tariqul Quran, dalane Quran. Hadis ini pendek ya. Kita diperintahkan oleh Rasulullah harumkan lisanmu dengan bersiwak. Jadi maksudnya niku lisan kita ini supaya tidak bau, maka gunakanlah siwak. Ya, siwak itu ya pakai kayu siwak itu. Jadi siwak itu tidak sama dengan gosok gigi, tetap tidak sama. Nanti ada keterangannya. Fa innahu tariqul Quran, karena lisan kita itu jalannya Quran. Kenapa kok disebut jalannya Quran? Kita baca Quran itu lewat lisan kita. Jadi jalan dari Quran. Panjenengan sholat maca surah Fatihah itu Quran. Panjenengan ndonga itu banyak mengutip dari bacaan Quran. Karena lisan kita itu kita gunakan sebagai jalannya Quran, maka dalam rangka ihtiram, apa ihtiram itu? Memuliakan Al-Quran, maka kita berupaya supaya lisan kita itu tidak bau. Ini akhlak. Ini akhlak. Jadi akhlak itu penting sekali. Kenapa akhlak itu penting? Ya, ini berkali-kali kami sampaikan. Karena Rasulullah diutus itu bukan urusan sholat, bukan urusan baca Quran, bukan urusan puasa, tetapi liutammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Karena kalau akhlaknya baik, pasti ibadahnya baik, pasti itu. Ya, sebab akhlak itu akar katanya kholaqo. Kalau dalam ilmu tata bahasa Arab nih, kholaqo itu artinya ciptaan. Maka akan terhubung pada al-khaliq, sang pencipta, juga pasti akan terhubung dengan makhluk,
yang diciptakan. Maka akhlak itu selalu bercabang dua. Akhlak kepada Al-Khaliq, sang pencipta, juga akhlak kepada makhluk. Jadi kalau kita bahas bab akhlak itu seperti itu. Lagi pula dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan su'ul khuluq dzambun la yufaru. Akhlak yang jelek itu adalah dosa yang tidak diampuni. Jadi hadis serupa ini banyak. Jadi sementara yang sering kita dengarkan kan syirik itu dosa yang tidak diampuni. Itu tunggale kathah. Jadi akhlak yang jelek itu dosa yang tidak diampuni. Apa akhlak jelek itu? Banyak. Jadi akhlakul madmumah, akhlak jelek itu banyak sekali. Contoh, kadzab. Apa kadzab itu? Bohong, ghadab, marah, syahwat. Apa syahwat itu? Keinginan yang mengarah pada kejelekan. Jadi syahwat itu tidak hanya urusan laki perempuan. Ini termasuk makanan, termasuk macam-macam lah yang mengarah pada kejelekan. Hawa. Jadi nafsu itu tidak bisa diterjemah hawa nafsu, beda. Jadi hawa itu salah satu pasukannya nafsu yang jelek. Salah satu. Artinya kesenangan. Ujub, riak, takabur, jahlun dan lain sebagainya. Ini nafsul madmumah. Nafsu yang jelek, akhlak yang jelek. Ghibah ini termasuk akhlak yang jelek. Semua itu dzambun la yufaru, dosa yang tidak diampuni. Arti dosa yang tidak diampuni itu selama orangnya belum bertobat. Begitu kalau memaknai. Kalau memaknai begitu. Nah, jadi walaupun syirik juga begitu. Dzambun la yufaru, dosa yang tidak diampuni selama orangnya belum tobat. Jadi bukan final itu masih ada kelanjutannya. Sudah. Maka hendaknya kita memperbaiki akhlak. Termasuk begitu tadi. Karena lisan kita gunakan sebagai jalannya Al-Quran, maka lisan kita hendaknya jangan sampai bau. Jangan sampai bau. Itu akhlak itu. Hadis yang lain. Rasulullah mengatakan innal abda la yablughu bi husni khuluqihi 'azima darajatil akhirah wa syarafa manazili wa innahu la dhaifun fil ibadah. Seorang hamba itu akan mencapai derajat yang agung serta kedudukan yang mulia sebab baiknya akhlak. Wa innahu la dhaifun fil ibadah, walaupun ibadahnya pas-pasan. Ini hadis ini menyenangkan. Ibadahnya pas-pasan. Sing dilakoni sing wajib tok, sing sunah belas. Salat ya yang wajib saja. Poso ya sing wajib mawon. Semua yang wajib saja, sunah belas. Tapi dibarengi akhlak yang baik, maka dia akan mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah. Sebaliknya, kata Rasulullah, innal abda la yablughu bisu'i khuluqihi asfala darakil jahannam. Seorang hamba itu akan mencapai kedudukan serendah-rendahnya di neraka. Asfala daraki jahannam. Nek cara terjemah bahasa Jawa dadi intipe neraka. Aspal itu bahasa Arab yang diadopsi bahasa Indonesia. Ya, maksudnya ya aspal itu sama, artinya suflah, di bawah. Yang terendah dikarenakan akhlak yang jelek. Walaupun ibadahnya banyak. Walaupun orang ahli ibadah. Saya kasih contoh. Jadi begini para jamaah, dosa itu bila berkaitan dengan perbuatan, itu maka dosa yang didapatkan ya perbuatan itu. Tetapi kalau dosa itu kaitannya dengan akhlak, lebih besar dosanya. Contoh, ana wong nyolong pencit, maka dosa yang didapatkan ya nyolong pencit itu. Sudah selesai. Itu dosa perbuatan. Tapi kalau dosa itu kaitannya dengan akhlak, lebih berat. Contoh, suatu ketika ada sahabat namanya Ibnu Hatib Al-Ansori.
Beliau ini sahabat yang aktif ndereki Rasulullah salat jamaah, pengajian dan lain sebagainya. Suatu ketika Rasulullah itu mirsani sahabat Ibnu Hatib ini setelah Rasulullah salat salam, tidak lama kemudian berdiri pulang. Padahal Rasulullah belum selesai berdoa. Jadi belum selesai berdoa sudah berdiri pulang, berdiri pulang. Beberapa kali dilakukan, akhirnya Rasulullah menegur. Ya Ibnu Hatib, limadza ta'malu 'amalal munafiqina bi ta'jilil khuruj, kata Rasulullah. Wahai Ibnu Hatib, kenapa kau lakukan perbuatan orang munafik? Kamu buru-buru pulang. Padahal dia melakukan sholat jamaah rutin bersama Rasulullah. Zikir setelah sholat itu hukumnya sunnah. Tetapi Rasulullah belum selesai berdoa, Ibnu Hatib berdiri pulang. Kata Rasulullah, itu perbuatan orang munafik. Padahal innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti akan dimasukkan tempat yang paling rendah di neraka. Kenapa begitu? Karena akhlak. Karena akhlak. Lha kowe iki dadi penumpang kok ora manut sopir itu terus piye? Kita bermakmum kok ora manut karo itu artinya tidak berakhlak. Coba bayangkan. Jadi dia melakukan kewajiban ini, sholat dilakukan, tetapi meninggalkan akhlak. Oleh Rasulullah disebut itu perbuatan orang munafik. Coba bayangkan ya. Jadi kalau kesalahan itu urusan akhlak, itu lebih berat lagi. Contoh melih. Hadis itu Rasulullah menyampaikan, man takalama bi kalamid dunya fil masjidi ahbatallahu wa amalahu arba'ina sanah. Nanti di sini ada nanti itu bab Jumat ini. Barang siapa yang omong-omong urusan dunia di dalam masjid, maka Allah akan menghapus amalnya 40 tahun. 40 tahun. Salate, posone, wiridane, maca Qur'ane, sedekah dihapus semua. Akhlak. Kenapa? Karena masjid itu baitullah. Rumahnya Allah. Kok digawe ngomong urusan dunia. Maka nanti di akhirat itu banyak orang muflis. Apa muflis itu? Bangkrut. Seolah-olah amalnya banyak tetapi ternyata tidak ada. Jadi kalau kesalahan itu bongso akhlak pasti berat. Ini sebagian besar dari kita tidak menyadari ini. Contoh gampang malah, sing gampang malah. Panjenengan kok kudu ngamuk, dilalah koncone dikeplak, ditempeleng. Dosane menempeleng teman sama menempeleng orang tua lebih berat mana? Lebih berat mana? Lu podo-podo ngeplaki lo. Orang tua, kenapa? Karena ada unsur akhlak di situ. Ada unsur akhlak. Lah ini banyak orang tidak menyadari ini. Jadi dianggap ibadah, sholat, wiridan, maca Quran, sedekah sudah selesai. Belum selesai. Belum selesai. Jadi akhlak itu adalah puncak dari amal itu sendiri. Puncak dari amal. Itu kalau kita melakukan kejelekan. Kalau kita melakukan kebaikan, saya beri contoh lagi. Panjenengan sedekah 1 akan diganti 10 kali. Kan begitu nih? 100 kali sampai 700 kali sampai 1000 kali. Panjenengan sedekah kepada fakir miskin itu 1 diganti 10. Sedekah kepada keluarga yang membutuhkan diganti 100. Sedekah kepada kerabat yang membutuhkan diganti 700 kali. Sedekah kepada orang yang tolabul ilmi, mencari ilmu agama. Ilmu yang dimaksud di sini mesti agama, bukan selain agama. Nah, itu 1000 kali gantinya. Walaupun yang ikut ngaji itu konglomerat semua, itu kok disodakoi itu lipatannya 1000 kali. Terbanyak. Sudah, itu maksimal itu sudah. Itu maksimal itu. Untuk urusan kebaikan yang berjenis perbuatan. Tetapi ada hadis lain yang menyangkut kebaikan dalam hal akhlak. Rasulullah mengatakan idkhalus surur ala qalbil mu'min khairum min ibadati sittina sanatin.
menyenangkan hati orang mukmin itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Piye ibadah 1 tahun itu piye kira-kira? Daripada ibadah sunnah 60 tahun. Kula jenengan salat sunnah, poso sunnah 1 tahun wis kaya ndak mungkin lah. Dan itu tergantikan dengan menyenangkan hati orang mukmin. Akhlak. Gitu. Ini akhlak namanya. Jadi kula jenengan iki modale mesem ngono tok wis oleh 1 tahun. Wis pokoke anggere didelok wong nyenengke wis 1 tahun. Makanya Rasulullah itu sampai mendapatkan pujian tabassum. Wajah yang selalu tersenyum. Jadi para sahabat nek sumpek, susah, punya masalah, mirsani wajah Rasulullah itu terus atine seneng. Loh itu luar biasa itu. Kan ono wong ini dipirsani, orang itu kalau dilihat itu wajahnya menyenangkan kan wonten nggih. Sebaliknya ono wong ini didelok jumotos. Apa jumotos? Kudu jotos ya kan ono nggih. Didelok tok wis pegel nggih. Lah akhlak Islam itu seperti itu. Nggih. Jadi kita diperintah menyenangkan orang lain, apalagi orang mukmin. Ini berarti akhlak. Nggih. Jadi perbuatan baik bila berupa akhlak itu pasti tinggi. Pasti sudah. Pasti. Jadi bandingannya seperti itu. Kalau kebaikan itu berupa perbuatan yang maksud kami bukan berjenis akhlak, maka nilainya sebagaimana tadi. Satu kebaikan diganti 10, 100, 700 sampai 1000. Tapi kalau akhlak beda. Luar biasa pasti. Nah, maka Rasulullah mengatakan seperti itu. Jadi seorang hamba itu melalui kebagusan akhlaknya akan mencapai derajat yang mulia di sisi Allah walaupun ibadahnya pas-pasan. Hadis ini menyenangkan, enak. Jadi kalau jenengan ini modal mesem sembayang ya wajib poso ya. Ini menyenangkan begitu. Masya Allah. Nah, demikian pula dengan ihtiram kita, perbuatan memuliakan kita terhadap Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran itu kita upayakan mulut kita jangan sampai bau karena diliwati Quran. Bayangkan, dilewati saja seperti itu. Panjenengan nek mirsani anak randuwe akhlak, tidak punya etika, saya mudahkan bahasanya. Tidak punya etika, kira-kira memandang saja niku pegel ora. Kan pasti begitu nih. Lah, sama, ketika kita mempelajari akhlak, kita melihat orang lain tidak berakhlak itu rasanya itu ora iso nrimo gitu. Jadi kalau nanti mirsani pas Jumat ada orang baca Quran itu jadi ngambil di tempat Quran terus nggawa nih Quran iki kaya wong nggawa nek bar blonjo ning pasar dicangking. Hati saya itu tidak bisa nerima begitu. Walaupun itu tulisan, bukan Al-Quran hakiki. Al-Quran hakiki itu kan di Lauhil Mahfuz. Kan itu tulisan. Tetapi itu cermin. Cermin apa-apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Kalau kita dengan kitab suci kita saja tidak bisa menghormati, apalagi mengamalkan. Jadi begitu. Sudah. Kita lanjutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu muga-muga melasi sapa Allah Gusti Allah. Al-mutakhallilina min ummati fil wudu ing wong-wong kang padha nyelan-nyelani min ummati saking umat ingsun fil wudu'i ing dalem wudu wa ta'ami lan panganan. Jadi Rasulullah itu mendoakan mudah-mudahan mendapatkan kasih sayang dari Allah orang-orang yang nyela-nyelani ketika wudu. Apa nyela-nyelani? Maksudnya nyela-nyelani rambut. Jadi ini sunnah berarti. Jadi kalau kita habis berwudu kemudian nyela-nyelani rambut. Nyela-nyelani rambut itu begini. Iki jenenge nyela-nyelani rambut. Maka kita akan mendapatkan doa Rasulullah ini. Kita akan mendapatkan doa Rasulullah ini. Coba Anda bayangkan yang berdoa itu Rasulullah. Untuk umatnya yang mau melakukan seperti itu. Bakalnya diwelasi Gusti Allah. Mendapatkan kasih sayang dari Allah. Fil wudu'i ketika selesai wudu. Wa fit ta'ami dan selesai makan. Nyela-nyelani sehabis makan. Maksudnya bersiwak setelah makan. Membersihkan mulut kita setelah
itu akan mendapatkan doa dari Rasulullah ini. Nah, jadi panjenengan kok kepingin oleh dungane Kanjeng Nabi, antara lain ini yang bisa dilakukan. Nah, artinya bahwa Rasulullah itu sangat memperhatikan kebersihan, kan begitu. Bar ma'em suruh bersihkan. Coba Anda bayangkan, kalau kita makan sehari 3 kali, berarti kita siwakan setelah makan saja 3 kali. Niki nek jenengan maknai gosok gigi. Lho niki berarti habis mangan wis ping 3, durung nek adus berarti wis ping 5, kan begitu kan kurang lebih. Sudah, kita lanjutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukhallilu, aja padha nyelan-nyelani sira bil asi nganggo kayu as, war raihani lan kayu raihan, wal qasab lan kayu qasab. Fa innahu karana stuhune nyelan-nyelani iku yurisul iklah, maresake rontoke untu. Ini berarti sudah berbicara teknis bersiwak. Janganlah kalian bersiwak dengan menggunakan kayu as. Kayu as itu kayu yang kayunya harum. Contoh kayu cendana. Karena itu membuat gigi kita mudah rontok. Yang kedua, raihan. Raihan itu tanaman yang harum. Tanamannya harum. Bukan kayunya, tapi tanamannya. Contoh melati, mawar. Ini kok panjenengan batangnya dibuat untuk siwakan, itu menjadikan gigi kita mudah rontok. Wal qasab, kayu qasab. Kayu qasab itu kayu sing ana ros-rosane, ana sucone. Apa sucone? Ana motone. Berarti apa? Pring. Nah, panjenengan cukil-cukil untu biasanya pakai apa itu? Tusuk gigi, bahannya apa itu? Silakan dianalisa itu. Menurut medis pun sama, itu ndadekke untu gampang. Nah, tapi kalau kayu siwak tidak. Itu perbedaannya. Perbedaannya di situ. Ini juga artinya Islam mengajarkan agar kita itu berhati-hati. Agar berhati-hati. Hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, tukhallilu fa innahu nadhafah wa nadhafatu tad'u ilal iman wal iman ma'a sahibihi fil jannah. Tukhallilu, padha bersihake sira kabeh, maksudnya bersiwaklah kalian semua. Fa innahu nadhafah, sebab itu merupakan kebersihan. Wa nadhafatu tad'u ilal iman, dan kebersihan itu akan membawa seseorang pada keimanan. Wal iman ma'a sahibihi fil jannah, adapun iman itu akan berserta orangnya masuk ke dalam surga. Jadi kebersihan itu memang, kalau hadis itu sebenarnya bukan hadis. An-nadhafatu minal iman itu bukan hadis, itu makalah. Kalau hadisnya ad-duhuru sadrul iman, bersuci itu separuh dari iman. Itu hadis. Ada hadis yang lain, bunyad din alan nadhafah, kata Rasulullah. Agama ini dibangun berlandaskan kebersihan. Ini hadis. Kalau an-nadhafatu minal iman, saya belum menemukan itu sebuah hadis, tetapi makalah. Makalah itu apa ya? Ungkapan, itu ungkapan. Walaupun nilainya sejalan. Nilainya sejalan dengan hadis. Ini sabun. Kita lanjutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin, utawi salat bisiwakin kelawan siwakan iku khairun, lebih baik, min sab'ina salatan bi ghairi siwakin, katimbang 70 salat tanpa siwakan. Ketika kita salat diawali dengan bersiwak itu lebih utama 70 kali dibandingkan tidak bersiwak. Sholat jamaah 27 kali derajat, tetapi bersiwak sampai dengan 70. Kenapa? Karena akhlak lagi. Kalau jenengan ini sholat ngadep Gusti Allah, ngadep Gusti Allah kok mulut kita dalam keadaan bau, itu namanya tidak begini. Kita asumsikan yang mudah saja.
panjenengan iki oleh undangan Pak Gubernur. Kira-kira nek ditimbali gubernur diajak pertemuan, panjenengan nyiapno klambi sing pantes napa mboten? Pasti. Gitu. Nek lisane bau kira-kira dibersihkan napa mboten? Pasti. Niku ngadep gubernur. Ora ono apa-apane dibandingi Gusti Allah, nggih. Betul enggak? Lah ini akhlak. Akhlak itu seperti itu. Nggih. Jadi luar biasa sebenarnya. Jadi kalau kita membangun nilai-nilai akhlak itu luar biasa, betul. Jadi apalagi ketika kita menghadap kepada Allah yang memberi rizki kita, yang menjaga kita, yang memberikan pertolongan kepada kita dan lain sebagainya. Maka kita upayakan yang terbaik untuk Allah. Utamakan yang terbaik untuk Allah. Begitu. Nah ini juga menunjukkan keutamaan bersiwak ketika digunakan untuk sholat. Nilai sholatnya menjadi lebih. Nilai sholatnya menjadi lebih. Kita lanjutkan. Hadis nomor berapa itu? 9. Qala sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mazala ora leren-leren sapa Jibril malaikat Jibril. Yusini wasiat marang ingsun bisiwaki kelawan siwakan. Hatta khositu sehingga khawatir ingsun ayat darod dan na asnani ing yen to rontok untu ingsun. Rasulullah menyampaikan tidak habis-habisnya malaikat Jibril itu berwasiat kepadaku untuk bersiwak. Sehingga aku sampai khawatir gigiku rontok, kata Rasulullah. Saking seringnya. Maka kemudian diketahui kesunahan bersiwak itu kapan. Ini saya bacakan. Waktu bersiwak, disunahkannya bersiwak itu pertama ketika mulut kita bau. Terus kapanpun itu nih. Yang kedua ketika mau sholat. Yang ketiga bangun tidur. Yang keempat sebelum tidur. Yang kelima sebelum wudu. Yang keenam sebelum baca Quran. Yang ketujuh sebelum baca hadis. Yang kedelapan sebelum belajar. Yang kesembilan sebelum zikir. Yang kesepuluh sebelum masuk Ka'bah. Yang kesebelas sebelum masuk rumah. Yang kedua-belas sebelum kumpul dengan istri. Yang ke-13 sebelum kumpul teman. Selanjutnya ketika haus. Selanjutnya lagi ketika nazak, sakaratul maut. Selanjutnya sebelum dan setelah bepergian. Ini kesunahan bersiwak. Panjenengan ke negara-negara Timur Tengah, ke Mesir, ke Sudan, ke Maroko, ke Yaman. Orang-orang sana kemana-mana bawa siwak. Ke Saudi lah, itu mana-mana bawa siwak. Karena memang kesunahannya banyak. Maka tidak bisa siwak disamakan dengan gosok gigi. Nek panjenengan menyamakan dengan gosok gigi, melakukan kesunahan sebanyak lebih dari 10 niki, sedina entek odol piro sampean. Kan begitu logikanya. Nah, tidak bisa disamakan, tetap berbeda. Tetap berbeda. Ini, jadi sampai Rasulullah sendiri khawatir giginya rontok. Hadis nomor 10. Faqala sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu dan perintah ingsun bisiwaki kelawan siwakan. Hatta khiftu ala asnani sehingga khawatir ingsun ala asnani ing tesi untu ingsun. Ini sejalan dengan hadis sebelumnya. Jadi saking seringnya diperintahkan siwakan. Ada hadis yang lain. Rasulullah menyampaikan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholatin. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan kepada umatku, kata Rasulullah. Saya ulangi. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka pastilah aku wajibkan bersiwak sebelum sholat. Karena Rasulullah itu tidak senang ngabut-ngabut ke umat. Memberatkan umat itu tidak suka. Betul, itu Rasulullah itu. Bahkan sahabat Anas itu ketika menjadi imam, yang dibaca itu panjang, ditegur oleh Rasulullah.
Apakah kamu mau buat fitnah? Karena kalau sholat lama, di belakangmu itu ada orang tua, ada ibu-ibu yang mungkin punya kebutuhan sendiri, ada anak-anak dan lain sebagainya. Maka ringankan sholatmu. Tapi kalau sholat sendiri, fal yutawil masa'a, silahkan kau panjangkan. Tuh, ojo diwalik. Nek sholat jamaah suwi, nek sholat dewe cepet, itu kewalik jenenge, itu kewalik. Itu kebalik namanya. Nah, sudah. Ini menunjukkan bahwa begitu penting bersiwak itu, walaupun kedudukannya tetap sunnah. Sampai Rasulullah mengatakan, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, pasti aku wajibkan. Berarti kesunahan bersiwak dengan kesunahan merapatkan soft lebih tinggi mana? Gitu. Lah, panjenengan nguber soft rapat, tapi ninggal siwak. Padahal lebih utama siwakan. Betul kan? Nah ini tujuannya belajar itu begini, supaya kita ngerti. Sudahlah begini. Walaupun itu utama, tetapi hukumnya tetap sunnah. Jadi nek ana wong ora nglakoni, ora usah diseneni. Itu. Jadi kalau kita melakukan sunnah semua tidak mampu, sudahlah. Dari apa yang kita kaji mulai bab 1 sampai sekarang ini, yang belum kita lakukan masih sangat banyak untuk yang sunnah. Untuk yang sunnah. Rasulullah sendiri sudah mengingatkan. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, ma amartukum bihi faf'alu mastata'tum. Apa yang aku larang tinggalkan, kata Rasulullah. Apa yang aku perintahkan lakukan semampumu. Jadi perintah, ini bahasa fikih ya. Perintah itu terbagi dua. Ada kalanya al-amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Ada kalanya al-amru lil mandub. Perintah itu menunjukkan sunnah. Tidak semua perintah itu wajib. Yang wajib mutlak kita lakukan. Adapun yang sunnah sudah lakukan semampunya. Jadi kita tidak perlu mengingatkan orang urusan perihal yang sunnah. Tidak perlu itu. Kalau nanti saya itu mempunyai himmah, mempunyai cita-cita ke Mekah itu setahun sekali. Suatu ketika saya masuk ke masjid, saya mesti kalau masuk masjid itu minum dulu, minum air zam-zam. Saya minum sambil berdiri. Ada orang Indonesia itu tiba-tiba mendatangi saya menegur, Pak, sebaiknya kalau minum sambil duduk. Saya tidak menjawab, saya terima kasih. Kemudian salah satu jamaah saya itu matur ke saya, Pak, kok ngoten nggih? Piye maksudmu kok ngoten? Lha nggih, kok malah dikengen lungguh? Wis meneng wae. Nanti kalau saya jawab menjadi pertengkaran kan begitu, sudahlah nggih. Nah ini contohnya seperti itu. Padahal sunnah minum zam-zam itu berdiri menghadap kiblat, bukan duduk, bukan duduk. Ini akibatnya. Ngerti setitik rumangsane wis ngerti. Nah, justru menunjukkan apa itu? Menunjukkan kebodohannya sendiri. Sudahlah, urusan sunnah itu kita tidak usah mengingatkan orang lain, karena mungkin orang lain mempunyai kesulitan sendiri. Nah, tidak usah diingatkan. Jadi nanti ada bab tentang nasihat. Jadi nasihat itu sebenarnya begini. Nasihat itu disampaikan manakala kita mempunyai persepsi orang itu bisa menerima. Bila kita tidak punya persepsi orang itu bisa menerima, jangan disampaikan. Itu namanya nasihat. Itu namanya nasihat. Contoh, panjenengan duwe tangga ora tau salat. Belas. Terus panjenengan kepingin mengingatkan, Cak, aku ini bar ngaji, kiai ini nerangke, wong sing gak sembahyang koyok sampean iki sok dadi intipe neraka. Kira-kira orangnya nerima napa nduk celurit kira-kira. Jadi nasihat itu kita harus punya persepsi dulu, kira-kira orang ini bisa menerima tidak. Kan begitu kan? Lupa sanjangi kulil hak walau kana muron, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Lah itu gara-gara ngaji gak genep itu. Itu tidak memunculkan kebaikan, justru memunculkan permusuhan. Jadi menyampaikan barang yang benar walaupun itu pahit,
itu ada ukurannya sendiri. Ada ukurannya sendiri. Contoh nuwun sewu. Panjenengan duwe anak nyolong, terus kecekel. Panjenengan ngerti nek putrane jenengan nyolong. Ngerti. Terus kecekel. Terus panjenengan matur, "Iya, anakku pancen nyolong." Itu yang dimaksud. Sampaikanlah yang benar walaupun terasa pahit. Pancen anakku nyolong, itu kan pahit. Lah nek panjenengan muni elek-elek ngono ya anak ya tak belani. Lah itu namanya menutupi jadi penempatannya itu macam-macam nih. Penempatannya itu dewi. Sudah, nggih. Jadi sudahlah, urusan sunnah itu lakukan semampu kita. Kalimat semampu kita jangan jadi alasan untuk tidak melakukan. Ini kadang wong iki sak mampune alah wong sunnah lho. Jangan begitu, tetap kita berupaya melakukan. Pun. Para jamaah, demikian bab tentang keutamaan menggunakan siwak. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Monggo. Pertanyaan bebas mawon lah, ndak harus sesuai dengan materi. Nek kula mboten saged ya kula jawab kapan-kapan. Silakan. Ada? Ya, kalau yakin nggak patek ono pertanyaan, sebab nggak patek ono sing lakoni, gitu nih. Nggak patek ono sing arep takon piye wong ora nglakoni gitu. Sudah, demikian mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.